Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali merenungi hidup ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabatku, terima kasih sudah hadir di video ini. Aku percaya, bukan kebetulan engkau sampai di sini. Ada pesan yang ingin Allah titipkan untuk hatimu. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini membawa ketenangan, kekuatan, dan cahaya dalam hidupmu. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba tersentuh oleh sesuatu yang sederhana? Entah itu sebuah ayat yang terlintas, sebuah kalimat yang menyentuh hati, atau mungkin sebuah video yang seakan-akan menjawab kegelisahanmu? Itu bukan kebetulan, sahabatku. Bisa jadi itulah cara Allah mengetuk pintu hatimu. Karena Allah punya banyak cara untuk mengingatkan hambanya. Kadang lewat ujian, kadang lewat pertemuan, kadang lewat sebuah pesan sederhana yang hadir di waktu yang tepat. Hidup ini adalah perjalanan panjang, penuh liku, kadang kita kuat, kadang kita jatuh. Dalam perjalanan itu, seringkali kita lupa arah, lupa tujuan, bahkan lupa kepada Allah. Dan di saat seperti itulah Allah dengan kasih sayangnya memanggil kita kembali. Bisa jadi panggilan itu hadir melalui kejadian yang kita anggap sepele. Tapi sejatinya, Allah ingin berkata, "Wahai hambaku, kembalilah kepadaku. Jangan jauh dariku." Maka hari ini, mari kita renungkan 5 tanda halus bahwa Allah sedang memanggil hati kita. 1. Hati yang tiba-tiba gelisah tanpa sebab. Sahabatku, pernahkah engkau merasa hidup berjalan seperti biasa, pekerjaan lancar, keluarga sehat, tidak ada masalah berarti, namun tiba-tiba hatimu terasa kosong, resah, gelisah, seolah ada yang hilang? Rasa itu datang tanpa sebab yang jelas. Inilah tanda yang seringkali kita abaikan, padahal bisa jadi itu adalah panggilan Allah. Gelisah yang datang tiba-tiba adalah isyarat bahwa jiwa kita sedang haus akan kedekatan dengan Sang Pencipta. Hati kita diciptakan bukan untuk dipenuhi dengan dunia, melainkan dengan zikir. Dan saat zikir itu kurang, hati mulai memberi sinyal, resah, gundah, gelisah. Bayangkan, tubuh kita butuh air. Saat kita kekurangan air, tubuh memberi tanda dengan rasa haus. Demikian pula dengan hati. Ketika jauh dari Allah, hati memberi tanda dengan rasa gelisah. Jadi jangan buru-buru menuduh diri sedang stres, atau menganggapnya sekadar kecemasan biasa. Bisa jadi itu adalah cara Allah berkata, "Wahai hambaku, aku merindukan doa-doamu. Kembalilah kepadaku." Seringkali kita mencari solusi gelisah itu di luar. Ada yang mencoba hiburan, ada yang berlari pada harta, ada yang mencari pelarian dalam kesenangan sesaat. Namun apa hasilnya? Hati tetap gelisah. Karena obat hati bukanlah dunia, tapi mengingat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini adalah kunci. Ketika hati mulai gelisah, jangan lari kepada dunia, tapi larilah kepada Allah. Duduklah sejenak, ucapkan Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Rasakan setiap lafaz sebagai pelipur hati. Sahabatku, mungkin kegelisahan yang kau rasakan saat ini adalah tanda cinta Allah. Allah tidak ingin engkau semakin jauh. Dia mengetuk hatimu dengan rasa gelisah, agar engkau sadar bahwa hanya Dia tempat pulang. Lihatlah pengalaman banyak orang. Ada yang merasa hatinya hampa meski sudah punya segalanya. Karir, pasangan, harta, namun masih saja gelisah. Baru setelah ia kembali sholat dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan perlahan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, hatinya menjadi tenang. Maka jangan remehkan rasa gelisah. Itu bukan musibah, tapi anugerah. Allah sedang memanggilmu dengan cara yang lembut. Seakan ia berkata, "Hambaku, aku tahu engkau sibuk. Aku tahu engkau lelah. Tapi jangan lupa, kebahagiaan sejati hanya ada di dekatku." Jadi sahabatku, jika suatu hari engkau merasa hatimu gelisah tanpa alasan, jangan panik.
Ambillah wudhu, shalatlah 2 rakaat, lalu curahkan isi hati kepada Allah. Katakan dengan sederhana, "Ya Allah, aku tidak tahu mengapa hatiku resah, tapi aku yakin Engkau tahu. Tenangkanlah aku dengan rahmat-Mu." Percayalah, doa sederhana itu akan mengubah resahmu menjadi tenang. Karena hati yang dipanggil Allah, jika menjawab panggilan itu, akan dipenuhi cahaya dan ketenangan. 2. Dipertemukan dengan pesan yang menyentuh. Sahabatku, pernahkah engkau sedang membuka media sosial, lalu tiba-tiba matamu tertuju pada sebuah kutipan ayat, sebuah doa, atau video pendek yang seakan-akan menjawab pertanyaan hatimu? Atau, mungkin engkau sedang mencari hiburan ringan, tapi justru muncul pesan nasihat yang menampar lembut jiwamu. Itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam rencana Allah. Semua yang hadir dalam hidup kita adalah bagian dari skenarionya. Bisa jadi, itulah cara Allah menyapamu, cara Allah mengingatkanmu bahwa Dia masih peduli, dan Dia ingin hatimu kembali dekat kepadanya. Allah punya banyak cara untuk mengingatkan hamba-Nya. Ada yang dipanggil lewat mimpi, ada yang dipanggil lewat nasihat seorang teman, ada pula yang dipanggil lewat sebuah pesan sederhana di waktu yang tepat. Dan ketika pesan itu menyentuh hati kita, jangan pernah menganggapnya kebetulan. Itu adalah panggilan. Bayangkan seorang ibu yang selalu ingin anaknya pulang. Ia mungkin tidak bisa memanggil anaknya dengan suara keras, tapi ia mengirim surat, mengirim pesan, bahkan menitip salam melalui orang lain. Begitulah Allah, Rabb yang Maha Penyayang. Ia mengirimkan pesan lewat berbagai jalan agar hati kita tidak terus menjauh. Sahabatku, bisa jadi video ini yang sedang engkau tonton sekarang pun adalah bagian dari pesan itu. Bukankah judulnya sendiri sudah menyapamu? Bukan kebetulan kamu nemu video ini, Allah sedang panggil hatimu? Apakah engkau pikir itu hanya judul biasa? Tidak. Bisa jadi memang Allah sedang mengatur langkahmu, menggerakkan jarimu, hingga akhirnya engkau duduk di sini, mendengarkan pesan ini. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah memberikan cahayanya kepada hati seorang hamba, sesuai dengan kadar usahanya mendekat kepadanya." Kadang cahaya itu hadir dalam bentuk sederhana, sebuah kalimat yang menenangkan, sebuah nasihat singkat yang membuat kita berpikir, atau sebuah peringatan yang membuat kita menangis. Jangan remehkan, karena bisa jadi itulah jawaban atas doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan. Pernahkah engkau mendoakan, "Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar"? Dan tiba-tiba engkau bertemu dengan nasihat yang begitu menohok? Itu adalah jawaban. Allah tidak selalu menjawab doa kita dengan suara gaib dari langit, tapi dengan peristiwa yang menyentuh hati kita di bumi. Sahabatku, hati yang disentuh oleh pesan kebaikan adalah hati yang masih hidup. Bersyukurlah jika engkau masih bisa tergetar, masih bisa menangis ketika mendengar ayat Allah, masih bisa tersadar ketika ada nasihat. Itu tandanya Allah masih memanggilmu, masih menginginkanmu kembali. Maka jangan abaikan ketika engkau dipertemukan dengan pesan yang menyentuh. Jangan berkata, "Ah, ini hanya kebetulan lewat di beranda." Tidak, sahabatku, itu bukan kebetulan. Itu undangan Allah. Jangan pula menunda. Jika pesan itu mengetuk hatimu, segera jawab panggilan itu. Mungkin dengan memperbaiki syalatmu, mungkin dengan mulai membaca Al-Quran, mungkin dengan beristighfar lebih sering. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi pesan itu adalah panggilan terakhir Allah sebelum ajal menjemput. Sahabatku, jangan tunda kebaikan. Jangan tunda taubat. Jika Allah sudah mengatur agar hatimu dipertemukan dengan pesan yang menyentuh, berarti Allah sedang menyiapkan jalan bagimu untuk pulang. 3. Ujian yang mengguncang hidup. Sahabatku, hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita berada di puncak, merasa kuat, bahagia, dan serba cukup. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan, badai datang menghantam. Kita diuji dengan sakit, kehilangan orang yang kita cintai, rezeki yang seret, atau kegagalan yang menghancurkan harapan. Saat itu, kita sering bertanya dalam hati, "Mengapa aku? Mengapa harus aku yang mengalami semua ini?" Pertanyaan itu wajar, sahabatku, karena manusia memang lemah. Namun di balik semua itu,
Sebenarnya ada rahasia besar. Ujian yang mengguncang hidup bukanlah tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Itu tanda Allah masih peduli dan ingin kita kembali mendekat kepadanya. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, ujian itu bukan hukuman, tapi panggilan. Allah ingin kita kembali. Karena saat semua jalan terasa buntu, barulah kita sadar bahwa hanya Allah yang menjadi tempat sandaran. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berlari jauh dari ibunya. Ia sibuk dengan mainannya, sampai lupa pulang. Apa yang dilakukan sang ibu? Ia biarkan anak itu jatuh sedikit, terluka kecil, agar ia sadar betapa butuhnya ia kembali kepada sang ibu. Begitulah Allah mendidik kita. Allah biarkan kita merasakan sakit dunia, agar kita sadar bahwa dunia bukan segalanya, dan agar kita pulang ke hadapannya dengan hati yang lebih ikhlas. Sahabatku, mungkin saat ini engkau sedang diuji. Mungkin dengan rezeki yang seret, mungkin dengan sakit yang tak kunjung sembuh, mungkin dengan orang-orang yang pergi meninggalkanmu. Jangan anggap itu kebetulan. Itu semua adalah cara Allah memanggil hatimu. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Allah ingin membersihkan hatimu dari kesombongan, dari rasa mampu sendiri, dari ketergantungan pada manusia. Allah ingin engkau kembali merasakan bahwa hanya Dia tempat bergantung. Ingatlah kisah Nabi Ayub, alaihissalam yang diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta, bahkan kehilangan anak-anaknya. Namun beliau tidak pernah berhenti berdoa. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya, 83. Apa hasilnya? Allah sembuhkan, Allah kembalikan keluarganya, Allah lipat gandakan nikmatnya. Karena setiap ujian selalu diiringi dengan janji pertolongan. Sahabatku, ujian hidup itu ibarat lonceng alarm dari Allah. Saat kita terlalu sibuk dengan dunia, Allah bunyikan alarm itu agar kita tersadar. Jika kita hanya sibuk memadamkan bunyinya tanpa mengambil hikmahnya, kita akan terus gelisah. Tapi jika kita merenunginya, kita akan sadar bahwa alarm itu menyelamatkan. Maka jangan anggap ujianmu sebagai musibah semata. Anggaplah itu panggilan cinta. Allah sedang berkata, "Aku rindu doamu. Aku ingin engkau kembali. Aku ingin engkau bersujud lebih lama, berdoa lebih sungguh-sungguh, dan menyerahkan segalanya padaku." Dan ingatlah, sahabatku, badai tidak datang untuk tinggal selamanya. Badai hanya lewat, lalu meninggalkan langit yang lebih bersih. Begitu pula ujian. Ia hanya sementara, dan setelah itu Allah gantikan dengan ketenangan, cahaya, dan keberkahan yang jauh lebih indah. 4. Doa-doa lama yang tiba-tiba dijawab Allah. Sahabatku, pernahkah engkau berdoa begitu lama sampai akhirnya menyerah? Engkau memohon siang dan malam, dalam sujud, dalam tangisan, dalam kesunyian, tapi jawaban tak kunjung datang. Hingga akhirnya engkau pasrah, merasa mungkin doa itu tidak akan pernah terwujud. Namun suatu hari, tanpa disangka, doa yang bahkan sudah engkau lupakan itu tiba-tiba Allah kabulkan. Mungkin bertahun-tahun setelah engkau berhenti meminta. Mungkin di waktu ketika engkau sudah tidak berharap lagi. Dan saat itu engkau tersadar, ternyata tidak ada doa yang sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah, 186. Ayat ini menegaskan, setiap doa akan sampai. Tidak ada yang hilang di udara, tidak ada yang menguap sia-sia. Semua doa kita tersimpan rapi di sisi Allah, menunggu waktu terbaik untuk dijawab. Mengapa doa lama kadang baru dijawab setelah bertahun-tahun? Karena Allah tahu waktu terbaik untuk kita. Kita seringkali ingin cepat, tapi Allah tahu kapan saat paling tepat. Kadang kalau dikabulkan terlalu cepat, hati kita belum siap, atau justru akan membuat kita jauh darinya.
Maka Allah menunda, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Sahabatku, bukankah kita sering mengeluh, kenapa doaku tak dikabulkan? Padahal Allah hanya berkata, bersabarlah, aku sedang menyiapkan yang lebih baik. Ada doa yang Allah jawab dengan, ya, ada yang Allah jawab dengan, tidak, karena itu tidak baik bagimu, dan ada yang Allah jawab dengan, tunggu, karena aku tahu waktunya lebih indah nanti. Mungkin engkau pernah berdoa agar dipertemukan dengan jodoh. Engkau panjatkan doa itu bertahun-tahun, tapi seakan tak ada jawaban. Hingga suatu hari, di saat engkau sudah lelah menunggu, Allah hadirkan seseorang yang ternyata jauh lebih baik daripada yang dulu engkau bayangkan. Saat itu engkau sadar, penundaan Allah bukan penolakan, melainkan perlindungan. Atau mungkin engkau pernah berdoa agar diberi rezeki lebih banyak. Bertahun-tahun engkau berusaha dan berdoa, tapi rezeki tidak kunjung datang. Lalu di saat yang tepat, Allah bukakan jalan yang tak pernah engkau duga. Usaha kecil menjadi besar, pintu-pintu baru terbuka, hidupmu berubah. Saat itu engkau sadar, Allah tidak pernah lalai mendengar doamu. Sahabatku, doa lama yang tiba-tiba dijawab adalah tanda cinta Allah. Itu panggilan agar engkau yakin bahwa Allah selalu dekat. Jangan pernah putus asa hanya karena jawaban belum datang. Karena bisa jadi doa yang engkau ucapkan kemarin sedang menunggu waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit hari ini. Ingatlah, Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tergesa-gesa itu maksudnya, kita berhenti berdoa karena merasa tidak dikabulkan. Padahal justru di saat itulah Allah sedang menyiapkan jawaban. Maka, sahabatku, teruslah berdoa. Jangan berhenti hanya karena tidak melihat hasilnya sekarang. Doa adalah investasi hati. Mungkin engkau panen esok, mungkin engkau panen 5 tahun lagi, mungkin engkau panen di akhirat. Yang pasti, tidak ada doa yang sia-sia. Dan ketika doa lama itu tiba-tiba dikabulkan, bersyukurlah. Itu adalah panggilan Allah, tanda bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya menunggu saat yang paling indah untuk berkata, inilah jawaban atas doamu, wahai hambaku. 5. Hati yang lembut saat mendengar nama Allah. Sahabatku, ada satu tanda yang begitu indah, tanda bahwa Allah sedang memanggilmu, yaitu ketika hatimu tiba-tiba bergetar, lembut, bahkan menangis saat mendengar namanya disebut. Mungkin engkau sedang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba bulu kudukmu merinding dan air mata menetes tanpa bisa ditahan. Mungkin engkau mendengar adzan di waktu senja, lalu hatimu terasa hangat, seolah ada sesuatu yang memeluk jiwa. Atau mungkin engkau mendengar seseorang berucap, Astagfirullah, atau Subhanallah, dan entah mengapa, hatimu ikut tenang. Itu bukan kebetulan, sahabatku. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Allah sedang menyapamu dengan cara yang paling lembut, melembutkan hati saat mendengar namanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal 2. Ayat ini menjelaskan bahwa hati yang bergetar ketika mendengar nama Allah, adalah hati yang diberi cahaya iman. Itu bukan hal biasa, itu adalah nikmat besar. Karena ada hati yang keras, yang ketika mendengar ayat Allah justru tak terpengaruh sama sekali. Sahabatku, coba renungkan. Hati kita seringkali tertutup oleh dunia. Kita sibuk mengejar pekerjaan, sibuk dengan urusan duniawi, hingga hati kita keras, kering, dan hampa. Namun ketika hati tiba-tiba lembut saat mendengar nama Allah, itu berarti Allah masih mengetuknya. Allah masih ingin kita kembali. Ada orang yang baru sekali mendengar ayat, langsung menangis terseduh. Ada pula yang bertahun-tahun mendengar ayat yang sama, tapi tak pernah tersentuh. Bedanya ada pada hati. Jika Allah lembutkan hati kita, sekecil apapun nasihat akan menusuk jiwa. Maka sahabatku, jangan anggap remeh air mata yang jatuh saat mendengar nama Allah. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Itu tanda Allah sedang dekat. Air mata itu adalah wudu jiwa,
pembersih dosa, dan bukti bahwa hatimu masih bisa disentuh oleh cahayanya. Jika engkau merasakan hatimu bergetar saat mendengar nama Allah, sambutlah panggilan itu. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ikuti dengan zikir, lanjutkan dengan doa, dan perbanyaklah syukur. Karena tidak semua orang diberi hati yang lembut. Banyak hati yang keras. Tak peduli meski ayat Allah dibacakan berkali-kali. Sahabatku, hati yang lembut adalah karunia besar. Itu adalah tanda Allah mencintaimu, tanda Allah ingin engkau mendekat, tanda Allah masih menginginkanmu untuk kembali ke jalannya. Maka, jika engkau mendengar nama Allah dan hatimu tersentuh, ucapkanlah syukur dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan hatiku mengeras. Jadikan hatiku selalu lembut ketika nama MU disebut, agar aku tak pernah jauh dari MU. Karena pada akhirnya, hati yang lembutlah yang akan menuntun kita untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam senang maupun susah. Dan hanya hati yang lembut yang akan selamat di hadapannya. Sahabatku, perjalanan kita hari ini mengajarkan satu hal penting, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika hatimu gelisah tanpa sebab, jika engkau dipertemukan dengan pesan yang menyentuh, jika ujian mengguncang hidupmu, jika doa-doa lamamu tiba-tiba dijawab, atau jika hatimu bergetar saat mendengar nama Allah, semua itu adalah panggilan. Allah sedang memanggilmu dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, agar engkau kembali mendekat. Karena sejauh apapun engkau melangkah, sebesar apapun dosamu, Allah selalu menunggu dengan sabar. Allah tidak pernah lelah menanti hambanya untuk pulang. Sahabatku, jangan abaikan panggilan itu. Jangan menunda lagi. Dunia ini terlalu singkat untuk kita habiskan dalam lalai. Waktu terlalu berharga untuk kita sia-siakan tanpa mendekat padanya. Ingatlah, Allah lebih dekat daripada urat leher kita, dan Dia selalu siap menyambut kita dengan ampunannya. Hari ini, mungkin engkau merasa kebetulan menemukan video ini. Tapi sesungguhnya, ini adalah bagian dari takdir Allah. Allah sedang berkata, "Wahai hambaku, aku masih menginginkanmu. Kembalilah kepadaku." Mari kita akhiri dengan doa. Sahabatku, ya Allah, lembutkan hati kami agar selalu ingat pada MU. Jangan biarkan kami jauh dari cahaya MU. Ampuni dosa-dosa kami, terangilah jalan kami, dan jadikan setiap langkah kami sebagai jalan menuju ridha MU. Ya Allah, terimalah taubat kami, kuatkan iman kami, dan jadikan kami hamba yang Engkau cintai. Sahabatku, terima kasih sudah menemani sampai akhir video ini. Jika engkau merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan kepada orang-orang yang engkau cintai, agar mereka juga ikut merasakan panggilan Allah. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar kalimat ini sebagai doa bersama. Astagfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah menerima taubat kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang tersentuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.